Baiklah, perkenalkan nama saya Nofri Ringkuangan. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di STEMIK Multikom Bolangondo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu FSA dan non-FSA, atau fin state automata dan non-fin state automata. Fin state automata atau FSA bukanlah sebuah mesin fisik, tetapi sebuah model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskret. Fin state automata merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Suatu fin state automata memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lainnya. Secara formal, fin state automata dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu himpunan state atau kedudukan, himpunan simbol atau input, masukan atau abjad, fungsi transisi, state awal, kedudukan awal, dan himpunan state akhir. Fin state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic fin automata. Kemudian yang kedua adalah non-deterministic fin automata. Non-deterministic fin automata didefinisikan pula dengan 5 tupel, yaitu sama seperti halnya pada deterministic fin automata. Penggunaannya sering dipakai pada mesin atau perangkat lunak yang membutuhkan suatu pemodelan matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi perangkat keras dan piranti lunak yang dapat digunakan pada perancangan awal hingga pengujian sampai tahap akhir, yaitu perilisan. Contohnya seperti yang satu ini, soal dan jawabannya. Oke, pada penjelasannya di sini ada key 1, key 2. Key ini adalah himpunan atau state. Kemudian di sini ada sigma. Sigma ini adalah inputan. Jadi inputannya di sini adalah 0 dan 1. Kemudian ada start. Start berarti state-nya mulai dari key 0. Key 0 itu dia mulai. Kemudian finishnya di mana? Finishnya di key 1. Finish, selesai. Ini start, mulainya. Oke, jadi key itu himpunannya ada key 0, key 1, key 2. Kemudian ada sigma atau inputannya ada 0 dan 1. Kemudian ada startnya mulai dari state atau mulai state-nya di mana di key 0. Kemudian finishnya di mana di key 1 atau selesainya di key 1. Oke, kemudian pada treble transisi di sini terdapat state dan inputan. Nah, di sini adalah state-nya. State key 0, key 1, key 2. Kemudian ada inputannya 0 dan 1. Berarti state-nya ada di jawabannya ada key 0, key 1 dan key 2. Nah, oke, jadi cara pengerjaannya kita lihat di sini. Key 0 inputan 0. Berarti key 0 ini key 0. Key 0 inputan 0 dia mengarah ke key 1. Jadi key 0 inputan 0 dia mengarah ke key 1. Jadi key 0 inputan 0 mengarah ke key 1. Nah, nilainya 0. Key 0 inputan 0 mengarahnya ke key 1. Kemudian key 0 inputan 1 dia mengarah kemana? Kalau tadi kan key 0 inputan 0 dia mengarah ke key 1. Key 0 inputan 0 mengarahnya ke key 1. Ini key 1. Nah, sekarang key 0 inputan 1 mengarahnya ke
Q2. Jadi Q0 inputan 1 arahnya ke Q2. Q0 inputan 1 arahnya ke Q2. Q0 inputan 1 arahnya ke Q2. Oke. Kemudian selanjutnya Q1. Q1 inputan 0, dia mengarahnya ulang ke Q1. Berarti Q1 inputan 0 dia looping. Dia ulang ke Q1. Jadi Q1 inputan 0 nilainya state-nya ke Q1. State Q1 itu inputannya 0, dia mengarah ke Q1. Jadi dia looping 0 di sini ke Q1 lagi. Kemudian berikutnya Q1 inputan 1, dia ke Q1 lagi. Nah, sama kan? Q1 inputan 1 ke state Q1 inputan 1 Q1. Nah, berarti state Q1 dia looping lagi ke Q1. Karena kalau Q1 inputan 1 nilainya tetap Q1. Jadi di sini 1. Jadi dia looping Q0 ini dari awal lagi ya. Q0 inputan 0 nilainya Q1. Q0 inputan 0 nilainya Q1. Kemudian Q0 inputan 1, Q0 inputan 1 nilainya Q1 Q2. Nah, Q2. Kemudian Q1 inputan 0, Q1 inputan 0 nilainya Q1. Nah, dia kembali lagi, jadi dia looping. Kemudian Q1 inputan 1 nilainya 1. Nah, dia kembali lagi Q0 Q1 inputan 1. Nah, kembali ke Q1. Dia looping. Oke, jadi kalau dia nilainya begini dia looping. Lanjut ke state Q2. Q2 itu inputan 0 yang pertama, Q2 inputan 0 nilainya Q2. Berarti Q2 inputan 0 nilainya Q2. Jadi dia looping. Q2 inputan 0 nilainya Q2. Oke, jadi Q2 inputan 0 nilainya Q2. Kemudian Q2 inputan 1 nilainya Q1. Jadi Q2 inputannya 1, Q2 inputannya 1 nilainya Q1. Jadi kalau Q2 inputannya 1 itu nilainya 1. Nah, selesai kan? Jadi Q0 inputan 0, Q0 inputan 0 dia nilainya Q1. Jadi Q0 inputan 0 nilainya 1. Dia mengarah ke 1. Kemudian Q0 inputan 1, Q0 inputan 1 dia mengarahnya ke Q0 inputan 1 dia mengarahnya ke Q2. Jadi Q0 inputan 1 mengarahnya ke Q2. Kemudian Q1 inputan 0 dia tetap Q1. Q1 inputan 0 nilainya tetap Q1. Makanya dia mengarah ke 1. Q1 dia looping. Kemudian Q1 inputan 1 nilainya tetap. Jadi di sini ada tambah satu lagi karena dia terlooping. Q1 inputan 1 nilainya tetap 1. Arahnya tetap ke Q1. Kemudian Q2 inputan 0. Q2 inputan 0 nilainya Q2. Jadi Q2 inputan 0 nilainya Q2 dia looping. Kemudian Q2 inputan 1 dia mengarah ke Q1. Q2 inputan 1 dia mengarah ke Q1 ya. Oke, jadi setelah dijabarkan jawabannya seperti ini. Q0 menerima nilai 0 akan ke state Q1. Q0 menerima nilai 0 dia akan ke state Q1. Kemudian Q0 menerima nilai 1 akan ke state Q2. Q0 menerima nilai 1 akan ke state Q2. Kemudian Q1 menerima nilai 0, Q1 menerima nilai 0, dia akan looping ke Q1. Q1 menerima 0, dia akan looping ke Q1. Kemudian Q1 menerima nilai 1, dia akan looping ke Q1. Q1 menerima nilai Q1, dia akan looping ke Q1. Kemudian Q2 menerima nilai 0, dia akan looping ke Q2. Q2 menerima nilai 0, dia akan looping ke Q2. Kemudian
Q2 menerima nilai 1, dia akan ke state Q1. Q2 menerima nilai 1, dia akan ke state Q1. Nah, untuk gambarnya seperti ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi begitu cara pengerjaannya untuk DFA. Oke, NFA. Misalkan ada diagram 01, ini Q0 ke Q3, nilainya 0. Kemudian dari Q3 ke Q4 nilainya 0. Kemudian di sini juga ada looping 01. Kemudian dari Q0 Q1 nilainya 1. Kemudian Q1 Q2 nilainya 1. Oke, sini juga ada looping 1. Oke, jadi diketahui itu nya 1 2 0 1 2 3 4. Mulai dari Q0, jadi state-nya ini, state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini untuk state-nya. Kemudian inputannya 0 dan 1. Ini kan cuma ada 2 string, 0 dan 1. 0 dan 1 untuk inputan atau sigma. 0 dan 1. Kemudian startnya mulainya dari Q0. Mulainya. Karena dari Q0 itu mengarah ke Q4, Q3, Q1, Q2. Jadi startnya Q0. Kemudian finishnya di Q2 dan Q4. Ini akhir Q2 dan Q4 berakhirnya. Jadi dari Q0 ke Q1 Q2, dari Q0 ke Q1 berakhir ke Q2, dari Q0 ke Q3 berakhir di Q4. Oke. Untuk tabelnya, pertama kita lihat dulu state-nya. Kemudian ada inputan. Pertama state Q0 ke Q0 inputan 0. Q0 inputan 0 dia Q0 inputan 0. Jadi Q0 inputan 0. Dia ke, jadi kita lihat di sini ada inputan 0-nya di state mana saja yang ada dari state awal Q0. Di sini kan ada 1, 2. Nah, state 1 ini Q0 inputan Q0 inputan 0. Dia ke state Q0 toh. Dia berulang ke Q0. Berarti di sini ada Q0 karena ada 2 kan. Kemudian Q0 inputan 0 dia mengarah juga ke Q3. Jadi selain Q0 ada Q3. Jadi di sini Q3.
3. Nah, jadi Q0 inputan 0 ada Q0 dan Q3. Jadi Q0 inputan 0 nilainya Q0 dan Q3. Q0 inputan 0 nilainya Q0 dan Q3. Q0 inputan 0, 0 pertama ada di Q0. Jadi dia looping 0-nya. Kemudian Q0 inputan 0 berada di Q3. Jadi Q0 inputan 0 berada di Q3. Di state Q3. Kemudian Q0 inputan 1. Q0 inputan 1. Nah, Q0 inputan 1 itu ada dua lagi. Kita bisa lihat di sini ada angka 1 dan di sini angka 1. Nah, cara buatnya sama, berarti ada di state 0 dan state Q1. Maka kita masukkan di sini Q0 dan Q1. Nah, jadi Q0 inputan 1 ada dua. Nah, ini yang membedakan NFA dan DFA. Jadi NFA itu memiliki cabang atau bisa bercabang. Nah, cabang yang dimaksudnya itu yang ini, Q0, Q3, Q0, Q1. Jadi salah satu inputan itu bisa berada di dua state. Kemudian Q0 inputan 0, baru Q0 inputan 1, kemudian Q1 inputan 0. Nah, Q1 inputan 0 nah ada kan? Di sini cuma ada 1. Jadi Q1 inputan 0 kosong, kita langkahi. Jadi kita lewati dulu Q1 inputan 0 kita lewati dulu karena memang nggak ada, hanya ada 1. Nah, sementara Q1 inputan 1 itu Q1 inputan 1 mengarah ke Q2. Nah, jadi di sini Q1 inputan 1 dia mengarah ke state Q2. Nah, kita taruh di sini Q2. Nah, karena cuma ada 1 jadi hanya 1. Nah, ini Q1 inputan 0 kosong, enggak ada. Q1 inputan 0 enggak ada. Nah, Q1 inputan 1 ada, dia mengarah ke Q2. Jadi Q1 inputan 1 nilainya Q2 atau ke state Q2. Kemudian Q2. Nah, Q2 inputan 0. Q2 inputan 0 ada. Ini kan 0. Nah, dia looping. Dia mengarah ulang ke Q2. Q2 inputan 0, Q2. Kemudian Q2 inputan 1. Nah, kita lihat lagi. Q2 inputan 1 ada. Nah, ini. Dia looping lagi. Jadi Q2 inputan 1 nilainya Q2. Kemudian kita lanjut ke state berikutnya. Jadi state pertama ini sudah. Dan kita lanjut ke state berikutnya Q3. Nah, Q3. Q1 2 3. Q3. Nah, Q3 di sini. Q3 inputan 0. Q3 inputan 0 ada. Kan Q3 inputan 0 ada. Dia ke Q4. Maka kita isi di sini Q4. Q3 inputan 0. Nah, ini Q4. Baru Q3 inputan 1. Nggak ada kan, jadi kosong. Nah, kita lanjut ke state berikutnya Q4 atau state terakhir Q4. Nah, Q4 inputan 0. Q4 inputan 0 ada, dia looping ke Q4. Q4 inputan 1 ada, dia looping ke Q4. Jadi 0 dan 1 ada. Oke. Dengan begitu kita selesai mengerjakan tabel dari contoh NFA yang ada ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonversi NFA ke DFA. Misalkan di sini ada NFA state A ke state B.
state B, finishnya di state B juga, itu nilainya 0. Kemudian ada looping antara state B, nilainya 0 dan 1. Nah, ini NFA nya dulu kita bikin. Oke, ini ada state A, state B, nilainya 0 dan 1. Jadi ada state A, state B, nilai 0 dan 1. Dari state A nilai 0, dia menuju ke B. State A nilai 1 itu enggak ada, jadi kosong. Ini untuk simbol kosongnya. Kemudian state B nilai 1 sama dengan state B nilai 2, nilai 0 sama dengan B. State B nilai 1 sama dengan B juga. Ini state B nilai 0 itu kembali ke state B. State B nilai 1 itu kembali ke state B. Ini state B. Nah, sekarang kita buat DFA nya. DFA kurang lebih sama, ada state A ke state B nilainya 0, finishnya di state B. Kemudian ada looping 0 dan 1. Isinya juga sama, A, state B 0, B ini. Oke, nilainya 0, 1. Oke, kurang lebih sama ya. Dari A ke 0 itu dari state A nilainya 0 ke B. A0 itu arahnya ke B, maka di sini B. Ini B ya. Kemudian dari A ke 1 itu tidak ada kan? Nah, di sini yang membedakan NFA ke DFA. Itu di NFA ada istilahnya date state atau trap state, istilahnya itu trap state. Nah, itu dia posisinya di sini karena nilai 0. Nah, caranya terang konversi ini itu ada yang dikenal dengan date state atau trap state. Nah, caranya membuat state baru berupa gabungan. Nah, artinya itu membuat state baru berupa gabungan dari state A dan state B. Lalu untuk state baru ini kita buat itu jika diberi inputan, state baru yang kita buat itu jika diberi inputan maka hasilnya adalah gabungan dari state A dan state B. Jadi misalkan kita buat state set gitu. Nah, nilainya itu adalah gabungan dari state A dan state B. Nah, hasil gabungan dari state A dan state B. Jadi jika state set ini jika beri nilai 0 misalnya, itu hasilnya adalah hasil gabungan dari state A dan state B. Begitu juga jika beri nilai 1, beri nilai 1, hasilnya juga sama, dia adalah hasil gabungan dari state A dan state B gitu. Jadi misalkan di sini state A nilai 0 sama dengan B, state A nilai 1. Nah, di sini kan tidak ada nilai di sini. Nah, baru orang buat state baru sesuai peraturannya itu. Nah, state barunya di sini misalkan C. Di sini orang buat lagi baru C. Nah, state A sama dengan state A inputan 0 sama dengan B.
State A inputan 0 sama dengan B. State A inputan 1 sama dengan C. Berarti di sini state A inputan 1 sama dengan C. Nah, kemudian lanjut. B inputan 0 sama dengan B. B inputan 0 B inputan 1 sama dengan B. Nah, sini kita tambah lagi state C-nya. Oke, karena sudah ada kan. Nah, state C inputan 0 dari peraturannya tadi kan, cara set baru berupa gabungan dari state A dan state B. Jika diberi inputan, contohnya inputannya 0, jika diberi inputan 0, hasilnya adalah gabungan dari state A dan state B. Nah, maka hasilnya tetap kita looping. State C inputan 0 sama dengan state C. State C inputan 1 sama dengan state C. Gitu. Mengapa demikian? Karena C itu adalah dead state. Nah, dead state itu dia mengisi inputan ke state-nya sendiri. Nah, jadi inputannya itu masuk ke state-nya sendiri. Peraturannya seperti itu. Dead state itu menginput inputannya ke state-nya sendiri. Jadi makanya di sini state C nilai 0, inputan 0 itu hasilnya C. C inputan state C inputan 1 hasilnya juga tetap C. Nah, sekarang kita cek kembali. A inputan 0 hasilnya B, state B. A inputan 1 hasilnya state C. B inputan 1 hasilnya B. B inputan 0 hasilnya B. Kemudian C inputan 0 hasilnya C. C inputan 1 hasilnya C. Maka ini sudah benar semua. Ya, seperti itu. Oke, sekian itulah tadi NFA dan DFA yang sudah saya jelaskan menurut pemahaman saya. Mulai dari contoh soal sampai ke konversi NFA ke DFA. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Semoga video ini bisa bermanfaat.